Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini saya akan membawakan renungan dari 1 Yohanes 4, ayat yang pertama sampai ke 21. 1 Yohanes 4, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat di pasal 4 ini, kita bisa melihat ada dua bagian yang dijelaskan dalam pasal ini. Yang pertama adalah mengenai roh Allah dan roh Kristus. Yang kedua adalah penjelasan akan Allah adalah kasih. Nah, Rasul Paulus menasihati kita sebagai orang percaya bahwa kita perlu menguji roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah atau roh itu tidak berasal dari Allah? Sebagai orang percaya dan mengenal Allah, kita perlu bersikap waspada ya. Jadi kita tidak mengikuti setiap roh yang berpura-pura sebagai roh Allah, seperti nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia ini. Sehingga Rasul Paulus di sini sedang memberikan sebuah pedoman bagi para murid-murid untuk menguji roh-roh itu secara cermat. Ya, kalau kita melihat di sini, roh tersebut itu menampilkan dirinya sebagai nabi, sebagai ahli agama. Sehingga kita juga perlu menguji bagaimana pengajaran mereka. Nah, di ayat yang kedua kita bisa melihat ya, perbedaan antara roh Allah dan roh Kristus. Kalau kita membaca di 1 Yohanes 3 ayat 24 itu, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam Dia.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ketika Allah ada di dalam kita, kita memiliki roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan berasal dari Allah, Yesus Kristus diakui sebagai anak Allah. Dan kalau kita melihat di ayat yang kedua, ya, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan berasal dari Allah, ya, itu adalah roh Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus, dia tidak berasal dari Allah. Dan di ayat ketiga dijelaskan bahwa roh itu adalah roh antikristus. Dan juga dijelaskan bagaimana, ya, tentang dia yang telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam Kristus. Nah, jadi ada perbedaan antara roh Allah dan roh Kristus, ya. Roh yang tidak mengaku Yesus sebagai anak Allah disebut roh antikristus. Dan kalau kita melihat bahwa roh antikristus ini dia berlawanan dengan hal-hal yang berasal dari Allah, ya. Memang Allah sudah mengetahui sebelumnya bahwa antikristus itu akan muncul dan menentang roh Allah dan juga kebenarannya. Sehingga di sini kita diingatkan bahwa ada banyak nabi-nabi palsu yang memiliki roh yang tidak dari Allah. Ya, mereka bertujuan untuk menyesatkan hidup orang percaya. Di sini Rasul Paulus sedang memperingatkan secara jelas bahwa kita sebagai orang percaya itu jangan percaya pada setiap roh. Uji roh itu secara cermat. Roh itu berasal dari Allah atau bukan. Ya, sehingga kita bagaimana sih cara mengujinya? Kita perlu mengajar ketika dia mengaku bahwa Yesus itulah Allah, ya, itu dia sedang roh itu berasal dari Allah. Nah, yang berikutnya di ayat 4 kita bisa melihat bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, terlahir dari Allah, Allah memberikan kepada kita harapan kemenangan akan roh yang ada di dalam dunia. Roh Allah yang berdiam di dalam kita, orang percaya, roh Allah ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di ayat yang kelima kita bisa melihat mereka yang berasal dari dunia, ya, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ayat yang keenam kita bisa melihat antara tanda roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tandanya apa? Ya, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Tetapi ia yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itu menjadi tanda antara roh Allah dan roh yang menyesatkan. Jadi kesimpulannya kalau kita melihat di ayat yang pertama dan ketujuh adalah perbedaan antara roh Allah dan roh Kristus. Roh Allah adalah roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan berasal dari Allah. Roh Allah adalah roh yang ada di dalam anak-anak Allah, lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Yang berikutnya adalah roh antikristus. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, itu adalah roh antikristus. Roh antikristus berasal dari dunia. Mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Yang berikutnya kesimpulannya adalah tanda antara roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh kebenaran berasal dari Allah. Ya, dia mengenal Allah, dia mendengarkan Allah. Tetapi roh yang menyesatkan tidak berasal dari Allah, tidak mendengarkan Allah. Nah, yang berikutnya adalah mengenai 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ya. Allah adalah kasih. Di sini kita bisa melihat ada sebuah himbauan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita di sini sedang dihimbau untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kasih, ya, di dalam ayat yang ke-8, kasih menjadi inti dari pengajaran Allah. Roh Allah memiliki sifat kasih. Ya, di sini ditekankan, barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak bisa mengasihi, dia tidak mengenal Allah.
Dan ayat yang ke-9 kita bisa melihat bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah itu sudah ditunjukkan secara langsung, ada bukti nyata, ada pengorbanan yang begitu besar. Karena kasih Allah kepada kita, Kristus rela mati untuk menebus dosa umat manusia. Jadi kalau kita melihat di sini, ini menjadi sebuah bukti, hal yang menakjubkan dari bukti kasih Allah kepada kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di ayat yang ke-10, ya inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi karena Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, ya, untuk menanggung dosa-dosa kita supaya kita hidup olehnya. Ya, di ayat ini kita bisa banyak belajar mengenai kasih yang berasal dari Allah. Allah itu adalah kasih, ya. Kehadiran Yesus Kristus di dunia telah membuat manusia dapat mengenal, dapat melihat Allah yang penuh kasih. Kalau kita melihat bahwa dosa itu sudah menjauhkan manusia dari Allah, ya, sehingga manusia itu tidak terarah lagi kepada Allah, tetapi kasih Allah memulihkan kondisi manusia dengan Allah. Ya, Allah mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia, ya, melalui Yesus Kristus. Banyak manusia yang awalnya tidak mengenal Allah, tidak mengetahui tentang kasih Allah, dia mengenal Allah karena kasihnya Allah. Sehingga kasih Allah kalau kita melihat di sini itu mengarahkan kita kembali kepada Allah, ya, melalui Yesus. Anugerah keselamatan diberikan kepada kita bukan karena usaha manusia, tapi karena kasih Allah. Karena kasih karunia Allah kita bisa diselamatkan. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah tidak hanya mengasihi manusia, tapi Allah juga membayar harga yang mahal, ya, untuk komitmennya mengasihi manusia. Jadi bukan manusia yang mengambil inisiatif untuk mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengambil inisiatif untuk mengasihi kita. Dia memberikan bukti yang nyata dengan mengutus anaknya ke dalam dunia. Yang berikutnya di ayat 11, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bukti kasih Allah menjadi teladan bagi kita, orang percaya, untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Jika Allah sudah sedemikian rupa mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Teladan Allah, bukti kasih Allah, menggerakkan kita untuk kita saling mengasihi. Ya, kasih Allah membuat umat manusia juga harus menghasilkan kasih yang nyata kepada semua orang. Ayat berikutnya kita bisa melihat tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kasih Kristus memberikan sebuah jaminan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Allah berdiam di dalam kita bukan karena kehadirannya yang nyata, ya, secara langsung kita bisa melihat penampilan fisiknya, tetapi kasih Allah ada di dalam kita, kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, di ayat berikutnya kita bisa, ya, membaca lebih lagi, ketika kita berada di dalam Allah, dia juga ada di dalam kita. Jadi Allah sendiri telah mengaruniakan kepada kita bagian di dalam rohnya. Ayat 14, kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat, ya. Ini menjadi bukti yang nyata bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia berada di dalam kita. Ya, kita perlu mengakui bahwa Yesus ini adalah anak Allah, sehingga Allah akan tetap berada di dalam kita, ya. Kita telah mengenal dan kita telah percaya akan kasih Allah, ya. Di ayat 16 dijelaskan bahwa Allah itu kasih, ya. Bagaimana kita melihat Allah yang kasih, ya, dia mengasihi kita, dia mengaruniakan anaknya, dan kita bisa melihat bahwa kasih Allah tidak terselami bagi umat manusia melalui pengutusannya akan putranya yang
tunggal. Ayat 17 menjelaskan bahwa kasih Allah itu sempurna, ya. Yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di ayat yang 18 kita bisa melihat bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, dijelaskan bahwa ketakutan itu mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19, ya seperti tadi sudah dijelaskan di ayat yang ke-10 bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kasih Allah menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi sesama kita. Ya, ayat yang ke-20, ya jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan yang ayat ke-21, dan perintah ini kita terima. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dari sini kita bisa belajar. Kita sebagai manusia, kita sudah menerima kasih Allah. Kita perlu melakukan teladannya, ya, menunjukkan sikap kita, sifat kita untuk mengasihi sesama kita. Ya, melalui tuntunan Allah kita dimampukan untuk lebih lagi menyatakan kasih kita, ya, bagi sesama kita. Nah, kasih Allah menjadi sempurna ketika kita menerima dengan percaya bahwa Yesus ini sudah mati bagi kita. Dia rela, ya, mengaruniakan, ya, anaknya yang tunggal. Allah mampu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita, ya, beroleh keselamatan. Ya, amanat teksnya, orang percaya harus menguji setiap roh. Orang percaya perlu mengasihi saudaranya dan sesamanya. Aplikasinya, apakah saudara, apakah saya, ya, dapat menguji setiap roh? Sudahkah saya mengasihi sesama kita? Ya, pagi ini kita ditegaskan oleh Yohanes, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita responi dengan lagu kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
percaya, tidak menyadari dan tidak yakin kalau Roh Kristus lebih besar ada di dalam kita masing-masing. Kita mau mensyukuri itu, dan kita juga seringkali lupa kalau kasih Kristus ada di dalam hati dan hidup kita. Kita mau bersyukur bersama-sama untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan kalau saya di dalam Yesus Kristus sudah memiliki Roh Kristus yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya dipenuhi dengan kasih Kristus di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur, kami mengucap syukur, semua mengucap syukur karena Yesus nyata buat hidup kami. Yesus kasih-Nya sudah terbukti buat kami semuanya. Allah mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.